Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi zikir nafas selama 30 menit sudah selesai. Untuk Gus Jaki, Gus silahkan. Tadi dari dalam zikir nafas ya menemukan sensasi-sensasi apa saja. Silahkan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di malam Jumat ini Guru, Iya. suasananya mendung dan udaranya dingin. Di situ ketika kita mulai meditasi Guru, Iya. tadi saya langsung diperlihatkan sensasinya itu melihat sebuah gunung Guru. Iya. Gunung yang dimana gunung itu di atas itu mengeluarkan cahaya. Oh, di atas gunungnya mengeluarkan Cahaya yang menuju ke atas. Cahaya warna Oh, kuning. dari atas gunung itu Gus, gunung besar ya. Di atas gunungnya ada cahaya dan cahaya dari gunung itu menembus ke atas gitu. Oke. Dan di penghujung cahaya itu tepat di ujungnya tuh di Iya. situ ada beliau Guru. Di ujung yang memancar itu. Sabda Palon, saya bertemu dengan Sabda Palon. Oh, ada bertemu dengan Sabda Palon. Kebetulan tadi di ini ya sebelum kita dikir nafas sedikit ngurai tentang Sabda Palon ya Gus ya. Oke, terus Perawakannya beliau ya sudah sepuh dan penuh dengan kewibawaan. Karismatik, berwibawa ya. Posisinya sambil duduk Guru. Beliaunya jadi di atas cahaya itu berarti ya Gus ya. Ada informasi ini nggak, maksudnya gunungnya gunung apa? Nggak ada Guru. Oke. Ada nasihat-nasihat yang beliau Lanjut sampaikan. Gus, ketika cahaya dari atas gunung itu memancar ke atas. Nah, posisi kamu ya sama beliau yang Sabda Palon itu posisinya berarti di atas cahaya itu. Di atas cahaya. Iya, di atas cahaya. Berarti kamu dan beliau ada dialog. yang Sabda Palon itu duduk di atas cahaya berarti posisinya. Di atas cahaya. Berarti atas masih kosong, depan masih kosong, kanan masih kosong, kiri masih kosong, belakang masih kosong. Bayangkan kalau hati kita seluas itu, bro. Oke, lanjut. Posisinya sambil duduk bersila, saya juga bersila. Kemudian beliau mengatakan begini. Iya. Lihatlah titik hitam itu. Saya melihat ke bawah Guru. Titik hitam, ada sebuah titik hitam di dari situ. atas itu dari ya. atas itu saya melihat ada titik hitam. Itulah bumi. Oke. Titik hitam itu itulah bumi. Jadi bumi itu mungkin Gus ya kalau dilihat dari kejauhan ya itu kecil gitu ya berarti ya. Oke. Tapi kenapa gua tuh membesarkan ingin dibesarkan terus gitu. Oke, lanjut. Saya sambil melihat ke titik hitam itu Guru. Iya, dari atas tuh ya. Melihat ke bawah. Lihatlah titik hitam itu, itulah bumi. Ketika dilihat dari jarak yang sangat jauh sekali. Dan ketika posisimu berada di bumi itu, maka yang kamu lihat bumi itu begitu luas. Begitu luasnya bumi. Kemudian beliau melanjutkan, ketika kamu berada di bumi, maka lihatlah manusia. Iya. Lihatlah manusia itu.
bentuknya seperti itu. Tapi ketika kamu masuk ke dalam tubuhnya, betapa rumitnya jaringan-jaringan sarafnya. Belum lagi organ-organ tubuh lainnya. Dan di dalam organ itu ada yang namanya otak. Oke. Yang berfungsi untuk berpikir. Dalam pikiran itu ternyata bisa mencakup dan memahami dirinya. Dalam pikiran itu ternyata bisa mencakup dan memahami dirinya, memahami bumi yang ia pijak, memahami semesta, dan mampu memahami galaksi dan bintang-bintang yang tak terlihat mata. Maka temuilah Tuhanmu ketika matamu memandang. Temuilah Tuhanmu ketika telingamu mendengar. Temuilah Tuhanmu ketika kakimu melangkah. Temuilah Tuhanmu ketika tanganmu menggenggam. Dan temuilah Tuhanmu ketika otakmu berpikir. Ketahuilah di atas sana masih ada ribuan, bahkan lebih alam-alam yang belum tersentuh oleh pikiran-pikiran manusia. Itu. Terus setelah itu gimana lagi tuh Gus? Maksudnya kelanjutannya gitu antara kamu sama yang Sabda Palon itu. Itu Kan masih berlanjut kan? enggak, guru, itu di menit terakhir, guru. Oh, di menit terakhir mau selesai. Jadi pas mau selesai kalimat selesai gitu. Jadi nggak ada kelanjutannya lagi. Iya Gus ya, leluhur kita itu Gus sangat luar biasa sekali. Dah, kita coba ya dari awal kalimat saja, dari awal kalimatnya saja ya. Ketika kamu duduk zikir nafas, terus kamu dibawa ke puncak gunung yang sangat tinggi sekali. Di puncak gunung itu ada cahaya, dan cahaya itu memancar ke atas, itu kan, menembus ke atas. Coba bayangkan kamu di sana di atas di cahaya itu duduk dengan orang soleh. Terus kata beliau, lihatlah ke bawah, ke bumi. Itu hanya titik hitam. Ya, titik itu besar nggak sih? Gitu kan. Setelah masuk ke titik hitam itu, kamu masuk lagi ke penduduknya, yaitu kita manusia. Ya, kita kan penduduk bumi nih, manusia. Kalau buminya saja sekecil itu, ya, manusia iya, maksudnya lantas atas dasar apa kita merasa besar? Gitu. Oke, iya kan? Udah seperti itu, kata beliau, di penduduk bumi ada manusia. Terus coba masuk ke dalam diri manusia, klik masuk ke dalam. Di dalamnya miliaran bahkan triliunan sel. Artinya berapa saraf mata kita ya yang kita bisa melihat saja
ya itu berapa miliar, untuk bisa mendengar berapa miliar juga, untuk bisa berpikir di otak itu berapa miliar juga. Makanya kata Allah begini Gus, aku menciptakan apapun, ya planet-planet, bintang-bintang, itu tidak sesulit menciptakan tubuhmu. Berarti lebih sulit tubuh. Iya. Iya, ribuannya. Untuk yang ini ya, untuk orang-orang yang udah sangat luar biasa itu, ya untuk mereka gitu ya, para pokoknya orang-orang besar gitu. Sebenarnya kata orang-orang besar, yang miniatur itu alam semestanya. Oh, miniatur itu. Iya. Alam semesta itu adalah miniatur dari diri kita. Iya. Berarti ya makanya Allah menciptakan kamu dari wanafahtu fihi mir ruh, itu sangat luar biasa sekali, dan penghargaan Tuhan kepada manusia itu sangat dah seperti itu masuk miliaran ya. Makanya ini kan sebenarnya kerajaan besar. Di dalam diri ini kerajaan besar. Dan kita tuh sebenarnya menjadi raja dalam singgasana tubuh kita ini. Iya. Iya. Orang yang sudah melampaui dirinya sendiri, itu instruksinya apapun, itu akan diikuti oleh semua anggota tubuh. Iya. Gitu. Keren banget kalimatnya. Bingung saya ngurainya. Ini. Coba Gus dibaca lagi aja Gus, yang dari bawahnya aja, yang mata, otak, kaki gitu, bawah aja, yang bawah. Yang itu. Iya. Yang paling bawahnya aja. Yang mana sih? Tapi itu juga ada kalimat-kalimat yang gimana? Nggak saya nggak maksudnya nggak keinget gitu. Ada kalimat lain gitu. Ya udah nggak apa-apa. Cuman ini yang keinget gitu. Ya artinya yang itu tadi tuh, yang otakmu, matamu, yang itu tuh, yang melihat Tuhan tuh Gus, gimana Gus? Tuh, temuilah Tuhanmu ketika mata kamu memandang. Tuh, satu. Temuilah Tuhanmu ketika kaki kamu berjalan. Oke. Temuilah Tuhanmu ketika mulut kamu bicara. Oke. Temuilah Tuhanmu ketika telinga kamu mendengar. Oke. Temuilah Tuhanmu ketika kakimu melangkah. Oke. Tuh, tadi Gus ya, ketika masuk ke dalam diri, ya Gus ya, betapa sangat mulianya kita diciptakan oleh Allah. Kita masuk dalam kemuliaan itu, bahwa Allah selalu memuliakan kamu. Daripada kamu memuliakan dirimu sendiri, karena kita yang dibuat oleh Allah. Nah, ketika masuk ke dalam diri bahwa kita adalah makhluk yang paling mulia, kita akan sadar. Makanya ketika matamu memandang, ya, ketika matamu memandang, ya, yang kamu lihat sudah wajah Allahnya. Ya. Kamu melihat gunung-gunung yang indah. Siapa yang menciptakan gunung? Allah. Kamu memandang penciptanya. Melihat langit yang sangat indah ini. Kadang-kadang langit melukis, ya dilukis indah banget. Langit terus melukis. Walaupun langit itu tidak ada satu mata pun yang memandangnya, langit akan tetap melukis dengan keindahannya. Apa kita nggak melihat Allah di sana? Siapa yang menggerakkan? Allah.
Iya. Ketika kita sadar bahwa kita adalah makhluk yang paling mulia, ya, lisan kita berbicara hanya untuk memuji orang lain. Tidak mungkin lisanmu akan memuji dirimu sendiri. Apa sebabnya? Kamu pasti malu. Iya. Erat teh. Iya. Ya kalau orang yang dalam kesadaran tinggi, ya, yang diurai itu selalu kebaikan-kebaikan orang lain. Dia tidak akan mengurai tentang kebaikan dirinya. Kenapa? Malu. Malu, iya. Untuk sekedar seperti itu saja, bagi para kekasih-kekasih Allah itu persengketaan yang tersembunyi, bro. Iya. Iya guru. Untuk sekedar seperti itu aja, Masya Allah. Itu yang kesadarannya udah tinggi. Iya, kesadaran nanti di sana, ya, nanti kesadaran tertinggi itu apa? Kesadaran tertinggi itu kebersamaan, Gus. Kebersamaan, kesadaran tertinggi itu adalah kebersamaan, ya, dengan Allah kapan dan dimanapun. Itu kesadaran yang paling tinggi. Artinya begini, apa sih kesadaran bersama Allah itu? Kan Allah kan meniupkan ruh dalam diri kita. Klik, ya. Wa nafahtu fihi min ruh. Ini ruh bagian daripada ruh Tuhan tuh, yang itunya maksudnya. Iya. Gitu. Nah, ketika ruh yang ditiupkan menyatu dengan jasad, ya, ketika bersama itu artinya menyadari bahwa kita selalu dengan ruh. Ruh dan jasad ini bersama kemanapun, itu kesadaran namanya. Nah, untuk lebih lanjut, ya, untuk lebih lanjut, ruh ketika masuk dalam diri itu menjadi energi besar. Untuk apa? Untuk selalu berjalan dengan Allah, untuk selalu mendengar suara Allah, untuk selalu melihat keindahan Tuhan. Iya. Ruh dalam diri adalah energi dan Allah adalah kebenaran. Allah itu adalah kebenaran dalam diri kita. Contoh kecil begini saja, ada tetangga yang sakit, ya, di rumah sakit. Kan ada Allah yang menunggu di sana, ya kan? Iya. Allah sedang menunggu di rumah sakit, di samping orang yang sedang sakit. Ketika kita tergerak untuk mengunjungi, ya, berarti kita bertemu dengan Allah, enggak? Allah, Itu kebenaran bukan? Iya, kebenaran. Dah Gus, untuk pertemuan kali ini cukup segitu saja. Keren guru. Semoga semoga bermanfaat. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.